Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dogiai) dibakar orang tak dikenal. Lahan 3 hektar di Merauke terbakar, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Puluhan warga Amugme dan Kamoro Mimika berunjuk rasa mendesak Yayasan Pengembangan Masyarakat Amugme Kamoro menambah kuota beasiswa bagi OAP. Kepolisian Resor Dogiai, Papua Tengah masih menyelidiki terbakarnya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kampung Eki Mandida, Kabupaten Dogiai, Senin kemarin. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kelompok mana yang bertindak anarkistis melakukan pembakaran. Masyarakat siapapun itu kan sarana pemerintah dalam rangka untuk mempermudah jalannya kepemerintahan, termasuk berkaitan lain-lain. Contoh beberapa waktu yang lalu juga pembakaran berkaitan yang di Yaukimo. Itu banyak sarana-sarana pemerintah, pendidikan, sampai kesehatan juga dibakar. Kalau itu terus terjadi, bagaimana pemerintahan itu berjalan? Jadi pasti tidak bisa berjalan dengan maksimal. Yang ada aja tidak maksimal. Ada daerah tertentu yang sudah memaksimalkan diri dengan sarana prasarana yang ada. Tapi ini kan sarana prasarana ada malah dibakar. Nanti saya yakin masyarakat sendiri yang susah. Kalau udah masyarakat yang susah, nanti teriak-teriaknya pemerintah tidak memperhatikan. Padahal perhatian pemerintah terhadap Papua ini sangat besar. Ramdhani menghimbau warga tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sebelumnya pada 31 Juli terjadi kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintahan Kabupaten Dogiai di Kampung Kimupigi. Dari Dogiai, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri siaga 1 mengantisipasi serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pasca penyergapan markas KKB Kodap 3 Ndugama yang menewaskan 3 anggota KKB di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga. 3 anggota KKB yang tewas bernama Armi Tabuni, Danyon Aluguru, dan Ganti Gwijangge. Aparat keamanan juga menyita 5 pucuk senjata rakitan dan sejumlah peluru serta dokumen Papua Merdeka. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat memerintahkan seluruh aparat gabungan yang bertugas di daerah rawan mengantisipasi serangan balasan KKB. Kita tiap hari pasti tetap antisipasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan seluruh pasukan TNI Polri yang ada, dengan Pemda juga tersebut. Kita udah tiap hari kita lakukan. Tidak ada maupun ada kejadian, kita tetap saling koordinasi yang baik. Penting kesiapan kita saja. Kita juga nggak ingin terjadi korbannya masyarakat. Jangankan korbannya masyarakat, korbannya dari mereka itu juga tidak kita inginkan. Karena kita ingat, kita sama-sama manusia. Kemudian kita masih, dia adalah bagian dari kita. Dia adalah bagian dari rakyat Indonesia yang harus tetap kita lindungi juga. Seperti itu. Ada penambahan personil untuk? Sementara tidak ada. Tetap aja yang ada di sini kita kelola. Yang ada di Papua ini kita kelola semua. Seperti itu. Sebelumnya 16 Agustus lalu, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak 3 warga hingga tewas, yakni Stephen Didiwai, Mikael Rumaropen, dan Syamsul Ahmad di Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. KKB juga membakar 1 unit truk. Ramdhani menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan tidak beraktivitas di luar rumah setelah pukul 5 sore. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan.
Lahan kosong di Jalan Irian Seringgu, Senin kemarin terbakar. Api berkobar membakar ranting dan semak di lahan kosong seluas 3 hektar. Petugas pemadam kebakaran kerepotan memadamkan api karena area yang terbakar cukup luas. Selain itu, lahan dikelilingi permukiman padat dan gudang. Mulai dari pagi. Dari pagi lihat tadi? Iya. Itu mulai terbakar dari sebelah mana? Dari arah sini. Dari sini ya? Iya, udah bakar dari sini. Ini sengaja dibakar kata gimana? Kayaknya ada orang bakar kan. Ada yang bakar tadi ya? Terus ini apa yang terbakar saja? Ini bangunan-bangunan apa itu, Ade? Ada yang gudang-gudang dari sebelah sana. Bangunan sebelah sana ya? Tempat mani-mani. Dari pagi sampai sekarang ini ya? Iya, sampai sekarang. Api bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Selama 2 bulan terakhir, Merauke kerap dilanda kebakaran lahan akibat cuaca yang sangat panas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sartimika akhirnya menghentikan pencarian 2 ABK Semangat Baru yang hilang di Laut Puriri, Kabupaten Mimika. Sejak KM Semangat Baru tenggelam pada 27 Agustus lalu, 2 ABK kapal ini dinyatakan hilang. Selama sepekan, tim SAR mencari namun tidak membuahkan hasil. Sementara sesuai prosedur atau SOP, tim SAR dibatasi waktu pencarian selama sepekan. Sartimika melaksanakan operasi SAR dari hari pertama sampai hari ke-6, tanggal 2 September tahun 2023, dengan kurang lebih jarak yang di cover atau area yang di cover kurang lebih 60 nautical mile. Untuk area yang dilakukan pencarian berdasarkan SARMAP prediction. SARMAP ini adalah menghitung posisi terakhir korban berdasarkan informasi dari keempat rekannya, kemudian menghitung arus dan angin, diperkirakan kira-kira korban berada di daerah mana. Dan seluruh area pencarian sudah dilakukan pencarian, namun pencarian sampai hari ke-6 masih nihil. Dan hari ke-6 operasi SAR kami nyatakan selesai atau ditutup. Tetapi apabila ada tanda-tanda atau informasi, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Walaupun operasi SAR dihentikan, tim SAR akan tetap siaga jika suatu saat kedua korban ditemukan. Tim SAR meminta warga atau nelayan segera melapor jika menemukan kedua korban. KM Semangat Baru membawa 6 ABK. Kapal ini tenggelam di perairan Puriri. 4 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 2 ABK hingga kini belum ditemukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.